luar biasa. Yang penting ke depan itu kita punya harapan, jangan ketergantungan dengan orang. Bernama lengkap Franciscus Saverius Kumat. Biasa dipanggil Kumat. Bapak dua anak yang berumur 42 tahun ini adalah seorang penyandang cacat yang memiliki semangat tinggi dalam berkarya serta memiliki beberapa kemampuan yang tidak kalah dari orang-orang yang normal pada umumnya. Penasaran dengan Pak Kumat? Mari dengarkan semangat dan motivasi beliau di sini. Dan jangan lupa dukung channel Temonggong Bontor dengan klik subscribe, like dan komen di video ini. Selamat datang di channel Temonggong Bontor. Kali ini kita agak berbeda dari biasa. Yang biasanya saya itu mengangkat tentang adat istiadat atau ritual adat, khususnya suku Dayak Pesaguan yang ada di sekitaran das Sungai Pesaguan. Kali ini saya bersama dengan tamu saya, Pak Franciscus Saverius Kumat. Beliau ini keluarga saya, abang saya. Selamat pagi Pak Kumat. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, baik ya Pak Kumat. Jadi kita ingin mencari informasi tentang Pak Kumat dengan keadaan Pak Kumat begini. Ini Pak Kumat sejak kapan mengalami keadaan seperti ini nih Pak Kumat? Sejak lahir. Sejak lahir. Iya. Jadi tidak kena kecelakaan atau apa ya? Tidak. Ini kan jari tidak ada, kiri kanan, kaki pun sebelah kanan pakai kaki palsu. Pernah minder enggak Pak Kumat dengan keadaan begini? Ya, awal-awalnya pernah juga sih minggir. Tapi karena support dari rekan-rekan, kawan-kawan yang ada, itu tidak perlu mindir. Tidak perlu malu. Tidak perlu malu. Ikuti aja. Malah sport itulah yang saya pegang. Ya, artinya diberi motivasi dari kawan-kawan, motivasi dari kawan-kawan, terutama dari keluarga besar ya Pak Kumat. Pak Kumat ini juga sepengetahuan saya banyak skill, banyak yang diketahui, banyak yang bisa dikerjakan, termasuk memanjat pohon kelapa, termasuk mengaret dengan kegiatan-kegiatan umumnya. Bahkan tidak kalah seperti kita yang normal. Bahkan ada beberapa item-item tertentu Pak Kumat ini bisa. Jadi manjat kelapa itu mulai kapan Pak Kumat bisanya tuh Pak Kumat? Sejak umur 10 tahun. 10 tahun. Tapi kalau sekarang udah tidak bisa lagi ya karena faktor usia. Atau gimana? Kalau rendah-rendah bisa aja. Yang rendah-rendah bisa. Tapi kalau untuk pohon langsat, pohon jengkol masih bisa. Jadi nanti mungkin kita akan melihat Pak Kumat memanjat. Bagaimana Pak Kumat ini memanjat. Tukang juga bisa ya Pak Kumat? Bisa. Biasa ikut ngecor. Ngecor, bikin kerangka rumah juga bisa. Iya. Sejak kapan tuh Pak Kumat bisa tukang? Mungkin sejak saya dah berkeluarga. Berkeluarga. Iya. Ya, Pak Kumat ini sudah berkeluarga, istri satu. Nggak perlu nambah ya Pak Kumat, jangan nambah. Jangan nambah istri. Kalau anak boleh. Anak boleh. Ya. Jadi Pak Kumat ini anak ada 2. Yang satu, yang sulung di mana Pak Kumat? Yang sulung di Pontianak. Di Pontianak. Itu mengapa di Pontianak? Sekarang kuliah, masuk semester 8. Masuk semester ya, 8. Semester akhir. Masuk di Yayasan Muhammadiyah Pontianak. Ngambil jurusan hukum pidata. Iya. Ambil jurusan hukum. Kalau yang anak yang kedua, satu nomor 2 itu sudah berkeluarga, perempuan. sudah berkeluarga, Ya. perempuan. Artinya sudah ada menantu. Cuma belum punya anak ya? Belum. Ya. Belum punya cucu ya. Belum punya cucu. Baru akan punya Baru cucu. akan punya cucu. Ya. Jadi kalau keseharian Pak Kumat, kalau sekarang Pak Kumat ini berada di kantor desa Batu Tajam sebagai pramuka kantor.
Jadi kegiatan Pak Kumat ini bersih-bersih kantor desa, naikkan bendera, nurunkan bendera, dan lain sebagainya tentang kegiatan-kegiatan di kantor, mempersiapkan untuk ruang rapat dan sebagainya. Kalau sebelumnya Pak Kumat ini kerja apa Pak Kumat? Sebelumnya saya kebun, Kebun. kebun karet, terutama sekarang yang saya kelola kebun sawit Kebun sawit. Juga punya kebun sawit ya Pak Kumat ya? punya. Udah produksi? Ya kalau untuk dapur keluarga sendiri, puji Tuhan sudah merasa biarpun kecil tapi hasil keringat Udah kita ada hasil. sendiri, ya. Udah menghasilkan, ini luar biasa sekali. Kalau istri Pak Kumat kerja di mana? Untuk sementara dia itu kerja di karyawan Perusahaan, ya, salah satu perusahaan yang ada di Batu Tajam ya Pak Kumat. Batu Tajam, bagian perawatan. Perawatan. Artinya juga berpengalaman di bidang persawitan. Ya, Karena perkebunan kelapa sawit yang dikerjakan oleh istri Pak Kumat di perusahaan yang ada di Batu Tajam. Sebelumnya Pak Kumat pernah ikut kursus atau apa Pak Kumat ini nih? saya lupa tahunnya, pernah ikut pertama saya masih SMP itu pernah kursus LK3 ya, pendidikan perkawinan, kursus perkawinan di Papua Paroki Tumpang Titi yang dipandu oleh zaman itu masih Suster Maria Ani. Suster Maria Ani. Ya, suster Belanda. Kalau untuk kursus kegiatan-kegiatan seperti biasanya kan ada penyandang cacat ini ada pelatihan untuk menjahit atau apa, itu pernah ada Pak Kumat? Pernah, tahunnya juga saya lupa. Saya pernah ikut 3 kali kursus ya dari dinas sosial. Itu pertama kursus menjahit, kedua kursus mebel. Iya. Terus ketiganya juga itu masih mebel gitu. Hanya sayangnya kita tuh tidak selesai dari situ, tidak difasilitasi, tidak diberi alat gitu. Jadi kita tidak bisa berkembang ya. Itu alat, kedua modal ya, bisa berkembang. Jadi bentrokannya tuh karena modal lah. Karena modal lah. Cuma kalau mebel ini ya seperti yang saya katakan tadi, Pak Kumat ini nih tukang pun bisa, tukang rumah, ngecor, semen. Tapi kalau menjahit itu tuh Pak Kumat bisa menjahit enggak Pak Kumat? Bisa. Sampai motong baju celana itu memang kursus itu kan kami harus menyelesaikan 1 set atau 1 setel pakaian itu tuh. Gurunya orang Ketapang itu, Pak Labek, kalau masih hidup Pak Labek. Penyandang cacat juga. Penyandang cacat juga. Artinya kalau ada alatnya tuh Pak Kumat bisa mengerjakan motong pakaian. Paling enggak jahit robek-robek bisa. Tapi kalau untuk motong misalnya lupa bagian-bagian itu udah begitu lama itu kan udah agak lupa. Udah lupa ada Pak Kumat. Padahal kan sekarang tuh banyak orang yang perlu untuk motong pakaian. Iya. Ngukur. Jahit. Jadi saya dengar Pak Kumat dulu juga pernah ke Jogja ya Pak Kumat? Ya pernah sampai 2 kali ke Jogja. 2 kali? Itu mengapa Pak Kumat ke sana itu? Itu hasil saya mengikuti LK3 di Tumpang Titi itu, Suster Maria Ani waktu itu ketemu dengan saya. Nah ini Pak Kumat katanya, Pak Pran katanya, saya Pak Pran. Iya. Saya kebetulan kata cari orang yang cacat seperti Pak Pran. Mau kamu dikirim ke Jogja? Mau sus? Kita bikin kaki palsu katanya. Oh iya mau. Nah itu kan saya dikirim ke Jogja, dikawal dari rumah sakit RB Ketapang. Fatimah itu. Waktu itu kan dia masih di situ. Kirim pertama bikin kaki palsu selama hampir 1 bulan di sana. Selesai itu saya kembali ke kampung lagi, ke Batu Tajam ini. Udah sekian tahun beraktivitas, 5 tahunan, kaki palsu itu kan rusak. Kalau di daerah kota, kalau kita pakai kaki palsu yang macam ini, dia istilahnya air itu agak kurang. Tapi kalau kita di kampung ini kan ke hutan ya, air. Jadi biasa nginjak tempat lembab-lembab ya Pak Kumat. Jadi proses itu cepat rusak. Jadi berikutnya saya laporkan lagi, waktu itu beliau masih juga
bekerja di sana, belum pulang ke Belanda. Saya dikirim lagi tahun terakhir tahun 2011. 2000 bukan 1999 terakhir saya 99. ya. Oh, suster siapa tadi namanya? Maria Ani Maria Anne itu dari Belanda. dari Belanda. Oh, misi di Misi ya, Ketapang. misi di Ketapang. Waktu itu ada di Temang Titi. Iya. Tapi kalau udah selesai beliau ini, saya pun susah istilahnya dapat bantuan kaki sampai sekarang. Ujungnya kaki saya tidak punya tapak. Kalau dulu kan punya tapak kaki. Kalau sekarang udah enggak lagi. Jadi apa kembali rekreasi seorang lah. Ya, artinya peran gereja itu tuh melalui karya-karya suster-suster. Ini ke suster OSA Ya, Agustinian yang dari Belanda juga memberikan pelayanan, katakan pelayanan khusus lah untuk Pak Kumat ya Pak Kumat. Jadi kalau di sana itu keseharian Pak Kumat apalah sampai 2 kali ke Jogja? oh ya, sebelum dikirim Mariani juga pernah dibantu keuskupan Ketapang yang sekarang Pak Uskupnya siapa? Monsinyur Pius. Insinyur Pius Riana itu sebesar berapa itu tuh? 7 juta atau 12 jutaan itu dikirim untuk ganti kaki. Nah, itu Oh, artinya sampai sekarang pun ada kepedulian dari pihak gereja Uskupan Ketapang. iya. Ya. Setelah itu pulang ke Kalimantan. Waktu itu udah berkeluarga atau belum Pak Kumat? Waktu itu masih single. Masih single, Iya, masih bujang ya Pak Kumat. Kalau udah berkeluarga pasti istri pun mau ikut juga. Oh, iya. Waktu Pak Kumat itu ke Jogja, tanggapan dari keluarga Pak Kumat itu gimana Pak Kumat? Apakah tidak diizinkan atau gimana? Kalau masalah tanggapan dari keluarga, kebetulan saya punya ayah, satu orang ayah, ibu sudah lama meninggal. Tidak ada masalah. Tidak masalah, diizinkan ya Pak Kumat. Diizinkan. Ya. Ibu meninggal kapan tuh Pak Kumat? Saya kira-kira umur berapa tahun itu ya? Saya masih kecil lah. Masih kecil. Jadi belum terlalu ingat juga Iya, dengan belum ingat. ibu. Iya, Jadi diizinkan pergi ke Jogja. Jogja. Iya. Dari Kalimantan ke Jogja Pak Kumat dengan siapa? Saya dikawal dari rumah sakit RB Ketapang. Iya, itu. kan tadi sudah dikatakan dikawal. Iya, Cuma dikawal. ada orangnya Ada itu lagi, siapa? ya, orangnya saya lupa itu nama orang yang ngawal saya sampai ke Jogja itu saya lupa. Lupa. Tapi yang jelasnya seingat saya mungkin orang itu dari daerah Simpang ini. Simpang Hulu, Simpang Ketapang. Hulu Ketapang. Iya. Itu udah berpengalaman pergi ke Jogja. Istri Pak Kumat asal dari mana Pak Kumat? Istri saya asalnya dari Kecamatan Jalai Hulu. Kecamatan Jalai Hulu, Iya. Kabupaten Ketapang. Iya. Di Jogja enggak ketemu yang cocok gitu atau gimana? Padahal kan banyak di Jogja, apalagi udah sampai pergi jauh gitu Pak Kumat. Ya banyak sih. Banyak. Sampai di asrama saya pun banyak rekan-rekan. Bahkan waktu itu juga ada kawan saya itu mau ikut pulang ke Kalimantan. Untuk apa saya bilang? Saya suka dengan Kalimantan, banyak buah-buahan, durian, langsat, kopi ya. Saya ditanya, ada kebun durian? Dikatakan kebun enggak, tapi adalah untuk makan. Kebetulan langsat ada, waktu itu kan langsat masih banyak. Kopi hanya kita kan enggak dipelihara macam petani kopi biasa. Bukan kebun kopi sebetulnya, Iya, tapi hutan kopi. Hutan kopi itu. Iya. Kemudian saya larang, bahkan saya pulang pun diam-diam gitu. Karena apa alasan saya? Kita bawa pendamping atau teman untuk mendampingi kita itu, pulang kampung kita mau apa kerja apa? Ya waktu itu paling main lumpur sawah, saya hutan, sop rebung, daun ubi. Memang sih tidak beli, tapi kan seharusnya dia tuh orang normal lah, katanya orang normal lah, ya kan. Asal saya ini orang cacat, jadi mampu menghidupi anak istri itu nanti itu. Jadi saya tuh istilahnya waktu itu tuh
sembunyi kembali ke Kalimantan itu tuh. Pertama itu, kedua ini orang tersebut itu orang kota lah katakan Iya, begitu, orang kota. dengan kehidupan di desa, di Ah, kampung, beda. di pelosok lagi seperti Iya. kita di sini kan ya kehidupan berbeda. Iya. Jadi kalau alasan Pak Kumat ini nih dapat istri dari Jalehulu itu gimana ceritanya tuh Pak Kumat? Ya itu baru-baru saya sungguh gitu kan, udah saya bilang tadi enggak ngambil kawan dari Jawa itu, ujung-ujung sampai kampung tuh ketemu ya. Waktu ya kenangan yang anu lah itu, Iyalah. indah lah. Ketemu waktu itu tuh beliau masih kelas 6 SD. Iya. Jadi kenalan kawan sampai waktu itu saya saking nyewa motor untuk pergi ke Kecamatan Jelayulu itu dengan kawan. 3 kali sana, ujung-ujungnya kan kita ketemu dengan orang tuanya. Akhirnya jadilah Sebenarnya istri. keluarga dari kedua pihak itu meragukan bahwa saya itu bisa tidak berkeluarga. Tapi karena Tuhan menyertai saya, istri pun emang itu jodohnya kali. Iya. Ya sampai sekarang bahkan hampir 30-an tahun berkeluarga. Udah 30 tahun berkeluarga, Iya. hampir 30 tahun berkeluarga. Ya jodoh memang di tangan Tuhan. Iya. Jadi semua dalam keadaan baik-baik saja ya Pak Kumat. Ya, puji Tuhan. Jadi Pak Kumat ini kalau berladang pernah ada Pak Kumat? Pernah. Sebelum istri saya bekerja di perusahaan, kami meladang berapa tahun. Ladang itu tuh ladang pakai tabas, ladang liar katakan saja kata pemerintah itu waktu itu. Kata pemerintah itu ya. Ladang liar katanya. Tapi kalau sekarang peladang ini kan ada peladang berbasis kearifan lokal itu. Iya. Ya, yang kita pakai di kampung. Jadi Pak Kumat juga bisa nebas, bisa nebang. Bisa. Dia ada berapa proses kalau ladang kata orang Kalimantan, ladang darat ya. Iya. Nebas, buang kayu setengah besar, udah itu nebang. Nebang itu kayu yang besar. Iya. Jadi bersawah pun pernah. Ya kalau bersawah itu istilah orang kampung kami di sini namanya tuh payak. Ya. Tadi Pak Kumat mengatakan pernah sekolah ya Pak Kumat? Pernah. Itu sekolah sampai jenjang SMP. Sampai jenjang SMP. Ya. SMP selesai. Itu nggak pernah lanjut lagi sampai SMA atau kuliah? Permasalahannya di situ itu kan waktu itu tuh saya hidup hanya dengan bapak. Oh iya. Jelasnya ketergantungan dengan keadaan atau ekonomi. Ya. Keadaan ekonomi. Dulu sekolahnya tuh SD di mana Pak Kumat? SD di SD nomor 4 Teman Titi Batu Tajam. Di Batu Tajam. SMP? SMP pertama saya masuk di Yayasan Usaha 3 Pengudi Luhur sekarang Pengudi Luhur. Kemudian faktor keluarga, karena waktu itu ayah sendiri merasa sepi, saya pindah ke SMP PGRI sampai selesai di PGRI. Ya. Jadi sekolahnya tuh Pak Kumat dari Batu Tajam ini ke Tumang Titi pakai apa? Jalan kaki? Awalnya jalan kaki sebelah kaki. Cuma pakai satu karena belum ada bantuan kaki palsu. Pakai sebelah kaki, jalan pintas, jalan hutan. Itu kurang lebih 3 kilometeran ya? 6 kilometer. Ya, Tumang Titi. 6 kilometer dari Batu Tajam ke Tumang Titi. Pak Kumat ini berangkat sekolah. Kalau pagi itu sekitar jam 5. Karena ngajar ke Tumang Titi itu jam 6.30, setengah 7 udah masuk. Jam setengah 7 udah masuk ya Pak Kumat? Iya. Jadi jalan kaki sebelah? Kaki sebelah, lompat-lompat ya. Sampai ke Tumang Titi? Sampai ke Tumang Titi. Wah, luar biasa sekali Pak Kumat. Kalau sekarang rata-rata orang dah pakai kendaraan. Iya. Kalau zaman itu kendaraan gimana Pak Kumat? Zaman Pak Kumat sekolah? Itu kendaraannya masih minim. Ya, masih minim. Ada sih motor itu tuh. Ya kadang-kadang kalau waktu saya pindah dari Usaha 3 tuh saya di PGRI, pulang sore kan jam 4-an sore balik ke Titi itu sampai ke Batu Tajam ini kan 6 km. Kadang-kadang ketemu di jalan orang pakai motor
saya itu ditumpang, diantar. Diantar. Kadang-kadang 1 minggu itu 2 kali dapat tumpangan itu. Padahal Soalnya- kan juga ada asrama kan itu Bang Titi, cuma karena keadaan orang tua pun tinggal sendiri, Iya, ya Pak Kumat tetap harus pulang pergi PP. iya, Sekolahnya tuh Bang Titi Batu Tajam PP. Ya, itu alasan karena keadaan ekonomi ya Pak Kumat. iya. Tapi puji Tuhan sekarang anak-anak sampai ada yang kuliah ya Pak Kumat, bisa. Ini terbukti memotivasi kita semua. Pak Kumat, Kalimantan ini terkenal dengan hal-hal mistik-mistiknya lah. Pak Kumat pernah mengalami hal itu tidak Pak Kumat? Nggak begitu parah sih, memang sedikit-sedikit keganjilan itu ada, tapi kan karena kita tuh istilahnya kadang-kadang itu pengaruh itu mental atau iman kita. Kalau kita iman kita kurang itu kan kalau takut tuh bertambah takut. Tapi pernah sih saya merasakan waktu itu tuh, itu istilahnya kisah Pulau Kalimantan ya, ada apa namanya, Iya. ada aneh-anehnya lah gitulah ya. Iya. Pernah ketemu barang yang tidak jelas itu malam hari. Barang itu tuh kira-kira sebesar kerbau ya, hampir persis kerbau. Persis kerbau. Ya. Itu di mana Pak Kumat? Itu perbatasan Batu Tajam dengan Pengatapan. Padahal di Pengatapan di Batu Tajam ini tidak ada yang melihara kerbau. Enggak ada. Kalau sapi ada. Sapi ada, tapi itu kan malam hari ya. Malam hari lagi. Banda itu posisinya barang itu tuh, hewan itu tuh tidur di parit. Awalnya sebelum 20-an kilometer kami jalan kaki itu kan ceritanya kami nonton acara gawe adat. Iya. Orang dukun ya. Itu tahun berapa tuh Pak Kumat? Itu saya masih SMP ya. Masih SMP ya, udah lama sekali. Jadi kawan saya itu ada 4 orang, 2 cewek, 2 cowok, ini dua termasuk saya. Iya. Awal tuh bunyi di atas pokok kayu. Kami anggap kan biasa itu kan burung katakan. Biasa kan burung. Itu bunyi seperti bunyi burung. Ya, bunyi burung. Lama-lama dia makin keras, turun. Nampaknya turun ke bawah. Enggak dihiraukan, biasa. Lama-lama makin dekat jalan itu dengan di depan kami itu. Nah, saya pun bilang sama rekan, bilang gini, jangan lari ya. Kita sama-sama mati ada apapun. Jangan lari, kalau lari saya kalah. Bilang. Pokoknya sembahyang, masing-masing sembahyang lah menurut agama. Berdoa lah. Ya, berdoa lah. Karena pengaruh takut itu. Nah, jadi saya ini dulu dengan cewek itu 2 orang paling jalan paling depan. Yang di belakang ini satu kawan saya tuh cowok, dia paling dudi. Waktu itu terang bulan kuda-kudau gitu, orang tidak jelas gitu, orang remang-remang gitu. Terus kira-kira 50 meter tuh, teriak kawan tuh, kalian ada hantu, lari dia nggak jauh. Jangan lari, aku bilang jangan lari, santai-santai. Barang apa itu? Barang itu ada macam kerbau, tidur di parit. Macam kerbau. Penuh kata badan parit itu tuh. Besar kan kerbau itu. Dah, kami pun puji Tuhan karena ketabahan kami itu. Kami lanjut jalan sampai ke tempat tujuan. Keesokan harinya kami tanya sama orang tua-tua yang ada di Batu Tajam. Memang ada barang itu. Itu apa namanya tuh barang itu? Kalau menurut orang tua yang Kalau abang bertanya. Menurut orang tua itu barang disangka gaib, tapi ada. Katanya apa itu ya? Banteng. Itu peliharaan orang. Oh, yang dipelihara orang, tapi peliharaan ini dalam kata petik itu makhluk halus lah. Makhluk halus gitu. Iya. Pelihara orang itu tuh. Tapi Pak Kumat dengan kawan-kawan waktu itu aman-aman saja lah. Aman-aman saja. Ya. Dia sampai ke rumah dengan selamat. Iya. Kemudian yang berikutnya pernah juga di Batu Tajam ini, tepatnya tidak jauh dari kantor desa ini. Waduh. Tepatnya di persimpangan jalan tuh depan rumah saya tuh. Iya.
Waktu itu pernah sih orang cerita, katanya mungkin entah nakut-nakut itu saya pun tidak tahu ya. Waktu itu sama terang bulan remang-remang gitu. Orang orang kampung kan, dia kampung kalau terang bulan itu suka main di luar, Iya. di halaman tuh, dari ujung kampung ke ujung kampung itu main sembunyi-sembunyian pakai kelompok, mungkin 2-3 Iya, orang iya. sembunyi bro, cari mencar gitu. Main malam. Main malam. Jadi kata emak dua pupu saya itu, jangan, kata, ini bah ada hantu kambing, kata. Macam apa hantu kambing teh? Dia kalau anda tidak lihat badannya, hanya kalau dia ada ini, kata, bunyi membawa daun kayu yang kering loh. Enggak percaya kami itu. Itu waktu itu masih dengan Pak Ralin ya, mantan PJ, Iya. termasuk PJ Kepala Desa Ketelajam. Iya. Sampai di depan bibi saya itu kan numbuk padi, beberapa orang numbuk padi, persis itu di depan rumahnya. Kami lewat di situ kan ada kuburan tua tuh, kata kami tambak. Ya, tambak. Sampai di situ, coba dengar, kata Pak Ralin tuh. Apa tuh, Mat? Saya kan dipanggilnya Pak Kumat. Iya. Apa tuh, Mat? Memang saya mendengar persis itu tuh barang bunyinya tuh daun kayu kering itu, macam anunya tuh apa ya, kata kami sini daun mentawa tuh kering, diseret pakai tali, tepat di kubur itu. Lari Pak Arlin tuh, tinggal saya sendiri, teriak saya, lari. Nah itu pengalaman yang agak yang katakan mistik lah, mistik itu yang tuh di luar nalar kita. Itu seumur saya itu. Tadi Pak Kumat menyebutkan kata tambak. Tambak itu ada di video yang ini. Jadi Pak Kumat ada 2 kali yang pengalaman yang diingat ya Pak Kumat. Iya. Tentang perihal kejadian aneh di bumi Kalimantan, terutama di Batu Tajam. Yang pertama tadi melihat kerbau yang ternyata banteng menurut keterangan orang tua. Yang kedua, kata orang tua juga itu hantu kambing. Ya. Cuma itu tidak membuat sakit atau apa? Enggak. Palingan cuma nampak-nampakan gitu saja. Oke Pak Kumat, terima kasih banyak Pak Kumat telah hadir di dalam sesi video saya. Hari ini mau berbagi kisah, motivasi apa yang mau Pak Kumat sampaikan kepada rekan-rekan Pak Kumat yang keadaan juga seperti Pak Kumat. Silahkan disampaikan Pak Kumat. Untuk rekan-rekan khususnya penyandang disabilitas, jangan kita merasa malu, jangan kita merasa minder. Ya, boleh-boleh saja minder, tapi kita jangan habis dikata minder, malu itu. Kita berupaya semampu kita, sesuai keahlian kita. Yang penting kita bekerja untuk menatap hari-hari besoknya, hidup kita panjang. Jadi kita kembangkan kehidupan kita sesuai kemampuan kita, nekat kita. Jangan kita terbawa ke arus-arus yang tidak terpuji. Ya, Kalimantan ini kan cukup luas. Entah bikin kebun sayur. Sekarang kan gencar-gencarnya perkebunan sawit. Jadi apa salahnya kita coba semampu kita mengerjakannya. Tidak perlu kita porsir tenaga, santai-santai saja. Yang penting ke depan itu kita punya harapan, jangan ketergantungan dengan orang. Ini maaf khusus untuk stabilitas, saya pesan ini.
Jangan kita selalu menggantungkan hidup kita dengan orang, harus berusaha sendiri. Kita cari makan dengan cara baik dan cara halal. Bekerjalah sesuai kemampuan, sesuai kehendak. Puji Tuhan, kalau kita mau berusaha itu tetap ada. Yakin itu tuh. Yang penting kita mau berusaha. Dan juga kepada rekan-rekan penyandang stabilitas, jangan malu bertanya, jangan malu dengan orang. Itu pesan saya. Kita kembangkan, kita nikmati hidup kita di dunia ini hanya sekali. Jadi kita hidup berdampingan dengan satu sama yang lain, aman, damai satu sama lain, baik di antara kita satu kampung maupun di luar kampung, maupun lain, mohon maaf, suku, ras atau golongan. Pesan saya, yang penting kita jangan sombong dengan orang. Puji Tuhan, orang pun akan segan dengan kita. Jadi itulah rekan-rekan stabilitas pengalaman saya yang sudah saya rasakan. Puji Tuhan, kawan cukup banyak kita temui. Terima kasih. Terima kasih Pak Kumat. Semoga dalam keadaan baik selalu. Amin. Dan terima kasih para penonton. Mohon dukung channel kami biar kami tetap semangat untuk membuat video berikutnya. Terima kasih.